di penghujung setelah selesai ibadah di airport lagi ketemunya, kita satu pesawat dengan Mas Ganjar, dan itu natural aja, mungkin juga bagian dari doa ya, bahwa yang saya sampaikan tuh insya Allah the next president. Saya perkenalkan kepada pegawai Kementerian Haji dari Kerajaan Saudi. Tapi keputusan untuk merapat ke P3, keputusan Mas Sandi sendiri? Ya, keputusan itu saya ambil setelah melakukan penjajakan, setelah ada pembicaraan, dan setelah saya berkonsultasi dengan pimpinan. Akhirnya saya yakin, saya melihat bahwa saya bisa bermanfaat dan berkontribusi bagi masyarakat melalui P3. Karena saya juga meniatkan ini sebagai ibadah, sebagai bagian daripada mungkin di usia saya yang sekarang sudah lebih setengah abad kan nih. Jadi masih kelihatan muda. Masih kelihatan muda ya. Terima kasih. Ya, dalam perjuangan itu kan perlu pengorbanan. Jadi pengalaman saya semenjak terjun ke pelayanan publik, ya tentunya harus siap dalam pengorbanan ini. Tapi jangan berhitung-hitung lah. Kalau misalnya kita lihat kan politik ini harus kita buat efisien mungkin, sebaik mungkin dalam setiap kesempatan dalam kita berkontribusi dan berinovasi. Sempat ada protes ya katanya dari anak-anaknya Mas Sandi. Kalau anak-anak protesnya itu karena dulu waktu jadi pengusaha itu kan waktu buat mereka kan lebih luang. Oh, sekarang kan anak-anak ya kalau misalnya ada waktu mereka harus mengerti, dan mereka sudah belajar mengerti bagaimana memilah-milah waktu, dan mereka sekarang udah gede-gede juga. Termasuk si kecil Sulaiman nih sekarang lagi sama kakak-kakaknya lagi sekolah musim panas di Amerika. Jadi ya mereka dulu biasanya itu saya selalu yang nemenin. Ya pasti banyak yang memiliki pendapat seperti itu. Dan kalau kita ada di posisi sebagai pejabat publik itu harus kita terima sebagai sebuah kritikan dan masukan. Namun fokus saya adalah menjalankan tugas dan fungsi saya sebagai menteri. Dan apa yang telah dicapai ini sudah terlihat dan sudah terdata dan sudah terpublikasikan bahwa kita sudah bisa memberikan dampak yang positif terhadap kebangkitan, dan kita sudah memberikan peluang usaha dan lapangan kerja kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan para pelaku parekraf yang memang amanahkan kepada saya. Kalau dari sisi Mas Menteri sendiri seberapa cocok kira-kira Anda pas disandingkan dengan Mas Ganjar? Saya alhamdulillah ya, dalam bukan hanya saat terjun di pelayanan publik, tapi sebelumnya juga saat menjadi profesional, menjadi entrepreneur, pengusaha, saya memiliki kemampuan untuk menyesuaikan dengan mitra, dengan rekan kerja, sehingga chemistry ini lebih cepat terbentuk. Saat saya membangun usaha juga nggak pernah sendiri, saya selalu punya partner, dan itu sudah saya jalankan puluhan tahun. Di pelayanan publik ini kan juga bermitra, saya pernah bermitra dengan di DKI dengan Pak Anies, saat di 2019 dengan Pak Prabowo. Saya memiliki keyakinan bahwa selama kita berniat untuk memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara, maka akan dibuka peluang kerjasama. Jadi saya fokus di bidang ekonomi, itu memang saya memiliki rekam jejak dan kontribusi yang sudah saya jalankan selama lebih dari 8 tahun ini. Tahun ke-10 saya ada di pelayanan publik. Jadi saya harapkan bisa memberikan kontribusi yang nyata dari segi program-program penciptaan lapangan kerja, kewirausahaan untuk anak-anak muda, harga-harga bahan pokok yang terkendali buat emak-emak, dan ini sudah saya buktikan saat saya tugas di Jakarta maupun saat saya sekarang tugas di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jadi yakin ya maju? Saya optimis, tapi tentunya kan keputusan itu adalah milik dari para petinggi partai,
dan gabungan partai politik untuk menentukan siapa yang akan menjadi pasangan capres-cawapres yang akan dicalonkan di pemilihan 2024. Tapi keputusan untuk merapat ke P3, keputusan Mas Sandi sendiri? Ya, keputusan itu saya ambil setelah melakukan penjajakan, setelah ada pembicaraan, dan setelah saya berkonsultasi dengan pimpinan. Akhirnya saya yakin, saya melihat bahwa saya bisa bermanfaat dan berkontribusi bagi masyarakat melalui P3. Karena saya juga meniatkan ini sebagai ibadah, sebagai bagian daripada mungkin di usia saya yang sekarang sudah lebih setengah abad kan nih. Jadi Masih kelihatan muda. masih kelihatan muda ya. Saya berharap ini bisa jadi ya mudah-mudahan menjadi Jalan pengabdian. jalur pengabdian saya untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Saya sudah sangat mendapatkan anugerah dari Indonesia dan Indonesia sudah memberikan begitu banyak peluang kepada saya dalam membangun usaha, dalam menggerakkan ekonomi. Dari usaha saya yang hanya 3 orang karyawan, sekarang sudah membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan. Ini akan saya kontribusikan, saya akan sumbangsikan kepada bangsa dan negara melalui pelayanan publik. Sempat ada protes ya katanya dari anak-anaknya Mas Sandi. Kalau anak-anak protesnya itu karena dulu waktu jadi pengusaha itu kan waktu buat mereka kan Lebih luang. Oh sekarang iya. kan anak-anak ya kalau misalnya ada waktu mereka harus mengerti dan mereka sudah belajar mengerti bagaimana memilah-milah waktu dan mereka sekarang udah gede-gede juga. Termasuk si kecil Sulaiman nih sekarang lagi sama kakak-kakaknya lagi sekolah musim panas di Amerika. Jadi ya mereka dulu biasanya itu saya selalu yang nemenin. Tapi kali ini saya harus merelakan udah kakak-kakaknya Yang temenin adiknya. menemani dan juga menjadi pemandu bagi Sulaiman. Kelompok Nur? Nur, Dukung? Pak Nur ini all out karena dia ingin mendampingi saya. Jadi dia juga aktif di kegiatan sosial, majelis taklim, di kegiatan sosial keagamaan, keumatan. Jadi saat saya memutuskan untuk P3 juga dia insya Allah akan membersamai, mendukung dan memberikan doa terbaik. Kalau modalnya gimana Mas Sandi? Katanya rela ntar rogoh kocek sendiri. Yakin? Ya dalam perjuangan itu kan perlu pengorbanan. Jadi pengalaman saya semenjak terjun ke pelayanan publik, ya tentunya harus siap dalam pengorbanan ini. Tapi jangan berhitung-hitung lah. Kalau misalnya kita lihat kan politik ini harus kita buat efisien mungkin, sebaik mungkin dalam setiap kesempatan dalam kita berkontribusi dan berinovasi. Jadi kali ini di 2024 ini berbeda dengan 2019 yang lalu, masa kampanye jauh lebih pendek. Jadi buat para peserta pemilu seperti Mbak Dian juga yang akan jadi peserta pemilu, ini jauh lebih baik dibandingkan dengan 2019. Jadi gunakan kesempatan ini dengan kampanye yang efektif, dengan ada di tengah-tengah masyarakat, dengan memastikan pesan-pesan kunci kita dimengerti oleh rakyat dan kita harus dirasakan bermanfaat. Itu yang akan menjadi kunci sehingga rakyat akan memberikan kepercayaannya kepada kita. Kalau yang viral kemarin, yang sempat Mas Menteri ngomong, this is the next president, Ganjar di Arab Saudi. Saya setelah mengikuti prosesi simposium akbar haji dan mengikuti rangkaian proses berhaji, saya nggak ada rencananya tiba-tiba ya mungkin dipertemukan oleh Allah ya bahwa di penghujung setelah selesai ibadah di airport lagi ketemunya satu pesawat dengan Mas Ganjar dan itu natural aja, mungkin juga bagian dari doa ya bahwa yang saya sampaikan tuh insya Allah the next president. Saya perkenalkan kepada pegawai Kementerian Haji dari
kerajaan Saudi. Which is nggak salah juga. Ya kan kebetulan saya juga ketua Bapilu dari P3 yang sudah menjalin kerjasama politik bersama PDIP yang calonnya sudah ditunjuk Mas Ganjar. Jadi itu secara natural aja. Tapi mudah-mudahan ini bisa dianggap juga sebagai doa. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Nah ini kan kalau ngomong-ngomong soal pemilu kan di tahun 2024 nanti ini pemilih muda banyak sekali kan. Nah kenapa, kira-kira ada pesan apa nggak dari Mas Menteri? Kenapa sih anak muda harus melek politik, harus berpartisipasi, harus berperan bukan baperan? Harus berperan karena yang akan menentukan Indonesia Emas 2045 itu adalah anak muda. Dan politik ini akan menentukan arah dari pembangunan Indonesia menuju 2045. Apakah anak-anak muda ingin ada percepatan pembangunan? Apakah mereka ingin memastikan terbukanya peluang usaha dan lapangan kerja? Apakah mereka juga ingin memastikan bahwa akan ada peningkatan posisi Indonesia sebagai negara maju? Ini ditentukan oleh anak-anak muda karena mereka adalah bonus demografi kita. Mereka ingin menjadi pengusaha, membuka peluang usaha, maka diperlukan pemerintah yang bisa mensimplifikasi daripada regulasi, memberikan akses pembiayaan, memberikan pelatihan dan pendampingan, membantu pemasaran dengan platform-platform digitalisasi. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sekarang itu, anak muda harus menentukan apa yang akan ditambah, apa yang akan dipercepat, apa yang akan direvisi, sehingga target kita mengkonversi bonus demografi kita ini bisa kita capai dalam 10-15 tahun terakhir. Anak muda kalau baperan dan tidak ikut proses pemilu akan sangat berbahaya bagi kelangsungan pembangunan kita. Mereka harus, suara mereka harus menjadi bagian dari penentuan kemajuan Indonesia kita yang mudah-mudahan kita bisa wujudkan di tahun 2045. Indonesia maju, Indonesia emas yang bukan hanya stuck atau hanya berhenti sebagai negara berkembang, menjadi negara baru saja nih Bank Dunia mengeluarkan Indonesia sekarang negara dengan pendapatan menengah kelas atas atau upper middle income countries. Kita harus develop countries dan kita harus pastikan anak muda itu relate dengan perjuangan ini. Jangan sampai mereka unrelate gitu. Mereka harus jadi bagian dari perjuangan ini karena this matters to them. Ini sangat berpengaruh kepada mereka. Dan saya ingin mengingatkan bahwa tugas dan tanggung jawab itu ada di tangan anak-anak muda. Oke, satu lagi nih. Closing statement atau dari harapan Mas Sandi untuk membangkitkan ekonomi Indonesia khususnya di sektor pariwisata. Khusus di pariwisata tentunya kita memiliki anugerah keindahan alam dan keberagaman budaya. Kita memiliki masyarakat yang ramah. Kita juga memiliki produk-produk ekonomi kreatif yang meriah. Nah, oleh karena itu mari kita gunakan karena ternyata pariwisata dan ekonomi kreatif ini penciptaan peluang usaha dan lapangan kerja ini 6 kali lipat dibandingkan sektor lainnya. Mari gunakan kesempatan ini untuk bangga buatan Indonesia dan bangga berwisata di Indonesia. Dengan kita mengkonsumsi produk-produk kreatif lokal kita, dengan kita berwisata di destinasi di Indonesia aja, kita akan membantu pemerintah lebih cepat mencapai target pembangunan kita menuju Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Berapa persen sih kalau influencer sendiri untuk mendongkrak si sektor pariwisata ini kalau dari pariwisata dan Mas ekonomi Sandi? kreatif, influencers yang menciptakan konten kreatif maka akan berkontribusi 65% terhadap peningkatan omset. Baik omset destinasi wisata maupun usaha ekonomi kreatif seperti kuliner, fashion, produk-produk kria, maupun produk ekonomi kreatif lainnya. Jadi influencers ini memegang peran yang sangat penting dan kita memiliki jaringan yang sangat erat dengan para influencers karena mereka ini aset kita. Mereka jadi duta-duta pariwisata dan ekonomi kreatif kita. Jadi
saya juga menyampaikan bahwa jangan sampai ada berita negatif nih tentang pariwisata dan ekonomi Iya, kreatif, karena Iya. kita bersaing dengan negara-negara tetangga lainnya, tapi kita juga berkolaborasi. Oleh karena itu ciptakan situasi yang kondusif, berita-berita yang negatif itu segera di counter, sehingga para influencers memiliki peran yang sangat strategis dalam pemulihan ekonomi kita ke depan. Tapi memang sangat berasa ya sekarang tuh, khususnya untuk masyarakat ekonomi menengah ke atas gitu. Biasanya mikir kalau liburan dikit lari ke Singapura, ke Tokyo, ke Hong Kong. Sekarang tuh udah banyak, bahkan kalau saya scroll media sosial sendiri ya, ini dia lagi di mana nih? Udah berasa dari di Disneyland, ternyata cuma di mana, di Cibubur, di Bandung. Iya. Ternyata iya udah banyak banget Udah gitu. banyak, jadi spot-spot healing kita Iya, sebutkan, dan spot-spot bagus-bagus. healing yang bisa refreshing tapi nggak bikin kantong kering, apalagi kepala pening, itu ada di sekitar kita. Iya, nggak Dan perlu mulai jauh-jauh. lokusnya dari wisata buatan seperti taman rekreasi, water park, sampai ke wisata alam, curug, trekking, ekoturism, maupun juga wisata-wisata yang berkaitan dengan event. Iya. Seperti ada festival, karnaval, Konser. konser. Ini sekarang lagi musimnya konser, dan Iya. konser-konser ini semuanya pada full dan banyak ditunggu oleh masyarakat kita. Kalau saya juga yakin kan Kemenparekraf menyiapkan paket-paket wisata kan yang menarik kan. Lebih dari 100 kalau nggak salah ya Mas Menteri. Iya, ada lebih dari 100 paket wisata yang kita siapkan bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Karena liburan ini yang akan menjadi penggerak itu kan anak-anak sekolah. Oh, mau yang edukatif juga ya. Mereka ingin studi tour dan tempat-tempat favorit mereka itu seperti Jogja. Ini sekarang sangat diminati, juga Magelang, Borobudur. Mereka bergerak pakai kereta, kadang-kadang pakai kendaraan darat. Juga spot-spot di Jawa Barat dan beberapa spot-spot off mainstream ya, jadi bukan yang biasa dikunjungin seperti desa wisata. Ini desa wisata ini salah satu pandemic winner karena selama pandemi justru naik 30% kunjungannya. Jadi kita lagi kembangkan desa wisata dan ada sekitar 4.500 desa wisata yang telah berkontribusi terhadap ketangguhan resiliensi daripada sektor pariwisata kita dalam kepulihannya, yang sekarang kita sudah di atas Thailand, Vietnam, Malaysia dan Filipina nih ranking dunianya. Jadi ini merupakan suatu prestasi yang harus kita pertahankan, justru harus kita tambah untuk momentum pemulihannya. Jadi harapan ada pergerakan dari satu kabupaten ke kabupaten lain itu udah. Ya, ini pergerakan wisata Nusantara ini diukur dari satu kabupaten ke kabupaten yang lainnya dalam rentang waktu 6 jam. Jadi ini pergerakan ini sudah dihitung ternyata memberikan dampak ekonomi yang signifikan, terutama dari segi konsumsi. Karena konsumsi rumah tangga kan kita ketahui sebagai penggerak ekonomi kita. Dan kalau kita lihat konsumsi secara totalitas adalah lebih dari 55% dari ekonomi kita. Jadi kalau kita ingin mencapai pertumbuhan di atas 5%, mudah-mudahan bisa di atas 6%, ini kita harus dorong konsumsi. Dan salah satu yang mendorong konsumsi ini adalah libur panjang, healing, spending, dan mereka sekarang bukan hanya ingin liburan, tapi mereka ingin cari pengalaman. Jadi ingin mencari pengalaman baru, sebuah ekspedisi atau eksplorasi yang data kami memperlihatkan bahwa lebih dari 40% mereka bergerak itu bersama keluarga. Jadi kita selalu memberikan pesannya secara targeted dan segmented itu kepada keluarga untuk mereka bisa mengambil kesempatan liburan ini untuk selain mereka sejenak rehat, tapi juga mereka bisa mendapatkan ilmu pengetahuan selama mereka berlibur di musim liburan sekolah ini. Jadi lebih impactful ya pengalamannya ya Mas Menteri. Ini ngomong-ngomong soal konsumsi juga, Kemenparekraf kan memfasilitasi akses pembiayaan 50 ya pelaku subsektor kuliner Indonesia di luar negeri. Ini programnya Indonesian Restaurant Fundraising. Ini gimana untuk membuka pintu bagi pelaku bisnis kuliner di Indonesia di pasar internasional? Jadi program ini diluncurkan oleh Bapak Presiden Jokowi di Dubai 2020 dan 2021. Nama program besarnya adalah Indonesia Spice Up the World dengan target 2.000
restoran tambahan melengkapi 4.000 restoran Indonesia di luar negeri dan mendukung ekspor rempah kita mencapai 2 miliar dolar. Kan dulu ratusan tahun yang lalu orang-orang Eropa dari mancanegara datang ke Indonesia untuk mencari rempah, namanya spice route. Kalau China itu silk route, nah, Indonesia punya spice route. Dan kalau China programnya adalah One Belt One Road, kita punya Spice Up the World. Nah, Indonesia Spice Up the World ini salah satu yang dirasakan perlu sentuhan pemerintah adalah pembiayaan. Dan program Indostar yang kami luncurkan adalah memberikan akses pembiayaan kepada 50 Indonesia restoran atau restoran Indonesia, baik yang ada di Indonesia untuk membuka cabang di luar negeri atau yang sudah ada di luar negeri untuk menambah cabangnya. Dan ini kita hadirkan secara totalitas. Jadi bukan hanya perbankan, tapi juga ada crowdfunding, ada juga fintech, ada juga pembiayaan yang anti mainstream juga. Jadi pembiayaan bagi hasil, pembiayaan syariah juga kita buka kesempatannya untuk sehingga kan kalau dilihat restoran Thailand udah duluan, Jepang ada di mana-mana, restoran Korea dengan K-pop juga terangkat. Kita kan juga punya kesempatan ini, apalagi Indonesia dikenal bukan hanya memiliki kuliner yang sangat terkenal seperti rendang, gado-gado, sate, soto, dan nasi goreng. Tapi ini bisa dijadikan ajang promosi juga untuk pariwisata Indonesia. Mas Menteri, kan ini agenda roadshow-nya banyak banget ya. Dan ini juga banyak yang beranggapan bahwa ini nguntungin nih buat Mas Menteri untuk kampanye sekaligus. Tanggapannya gimana? Ya pasti banyak yang ngomong gitu, memiliki pendapat seperti itu. Dan kalau kita ada di posisi sebagai pejabat publik itu harus kita terima sebagai sebuah kritikan dan masukan. Namun fokus saya adalah menjalankan tugas dan fungsi saya sebagai menteri. Dan apa yang telah dicapai ini sudah terlihat dan sudah terdata dan sudah terpublikasikan bahwa kita sudah bisa memberikan dampak yang positif terhadap kebangkitan dan kita sudah memberikan peluang usaha dan lapangan kerja kepada masyarakat dan peningkatan kesejahteraan para pelaku parekraf yang memang amanahkan kepada saya. Dan saya memerintahkan kepada jajaran untuk melakukan secara pasti pemisahan, deliniasi antara tugas saya di kementerian tidak tercampur dengan tugas saya di partai politik. Saya baru bergabung di partai politik tanggal 14, belum banyak kegiatannya, tapi saya ingin ke depannya bahwa setiap kegiatan ini terpisah dengan jelas sehingga tidak ada dalam tanda petik apa yang dikhawatirkan itu di mana mungkin penggunaan fasilitas negara atau mungkin juga ada kegiatan yang terkontaminasi antara politik dan tugas dan fungsi saya sebagai menteri ini yang jadi kita juga akan pilah-pilah undangan saya. Kalau undangannya sebagai menteri ya tentunya saya harus menjalankan tugas saya sebagai menteri, tapi kalau ini menjalankan tugas di partai politik sebagai Ketua Bapilu, ya ini harus betul-betul dijalankan untuk dipastikan karena itu juga ada tugas yang sangat berat. Ya. Tugasnya sangat berat yang harus saya pastikan saya amanahkan dan saya emban amanah ini dengan penuh etos kerja 4As lah, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Satu lagi untuk Mas Menteri nih, Mas Menteri ke pasar pakai peci. Cakep. Pecinya hilang diambil Mpo Nur Asia. Jalan-jalan seru nggak usah ke luar negeri. Cakep. Banyak destinasi keren di Indonesia. Jalan-jalan ke Tanah Abang. Cakep. Jangan lupa beli jagung. Cakep. Pariwisata kita sudah semakin berkembang. Cakep. Produk ekonomi kreatif pun harus didukung. Cakep. Thank you banget Mas Menteri untuk waktunya. Semoga sukses selalu dimanapun berada. Semoga bisa bermanfaat terus dan berkontribusi lebih untuk Indonesia pastinya. Makasih banyak. Saya Dian Mirza pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.